Ganjar dan Mahfud MD ini adalah pasangan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita atau misi PDI Perjuangan untuk melakukan hat-trick, ya, menang 3 kali pemilu legislatif dan pemilu presiden di pemilu tahun 2024. Nah, pertanyaannya, sejauh mana seorang wakil presiden bisa membenahi total, melakukan reformasi total sistem hukum atau penegakan hukum di Indonesia, yang juga Ganjar ya mengajak anak-anak muda untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk melanjutkan program-program yang sudah bagus dan tentu melakukan peningkatan-peningkatan, ya. Bahasanya Ganjar melamar anak-anak muda Indonesia untuk ikut dalam pemenangan Ganjar dan Mahfud MD menuju Indonesia Emas 2045. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Dan hari ini kita akan kembali membahas dinamika terkini, ya, pasca juga sudah ada 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, capres-cawapres yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU, yaitu yang pertama ada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, 3 parpol, Nasdem, PKB, dan PKS. Yang kedua ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, dan sejumlah partai non-parlemen seperti Hanura dan Perindo. Kita akan bahas seperti apa sebenarnya, apakah memang pasangan Ganjar dan Mahfud MD ini adalah pasangan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita atau misi PDI Perjuangan untuk melakukan hat-trick, ya, menang 3 kali pemilu legislatif dan pemilu presiden di pemilu tahun 2024. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Ya, momentum yang sangat tepat, sangat bagus diambil oleh PDI Perjuangan bersama partai mitranya. Ada P3, ada Hanura, ada Perindo, dan juga partai-partai yang lain. Ketika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah resmi berpasangan, diumumkan dan dideklarasikan, bahkan sudah daftar ke KPU, ya, tentu ini membawa harapan besar bagi para pendukungnya, dan banyak pihak berkomentar, atau tokoh-tokoh negeri ini berkomentar, bahkan juga lawan politik dari PDI Perjuangan berkomentar. Salah satunya adalah petinggi PKS yang mengatakan Mahfud ini adalah cawapres yang berkualitas, dan tokoh-tokoh lain seperti Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, juga menyebutkan bahwa Ganjar dan Mahfud ini pasangan yang paling tepat, ya, juga disebutkan bisa memerangi korupsi, cocok untuk berduet memerangi korupsi sebagai pemimpin yang lurus dan juga berani. Nah, banyak juga harapan-harapan disampaikan oleh tokoh-tokoh yang lain. Jika kita melihat kombinasi pasangan Ganjar dan Mahfud ini, tentu mereka saling melengkapi, ya, karena selama ini disebut Ganjar punya kelemahan, banyak kelemahan di berbagai hal, tapi ketika masuk Prof. Mahfud MD yang sebenarnya punya pengalaman paling lengkap dibandingkan semua kandidat capres-cawapres yang lain, itu artinya Mahfud MD ini pengalamannya paling lengkap di trias politika atau 3 cabang kekuasaan yang ada di negeri ini, yaitu pernah berada di legislatif sebagai anggota DPR RI, ya, dari PKB kalau tidak salah waktu itu. Kemudian juga pernah menjadi hakim MK, bahkan juga ketua MK atau Mahkamah Konstitusi, itu cabang kekuasaan yudikatif. Dan sekarang menjadi Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan HAM atau Menko Polhukam, ya, berada di cabang kekuasaan eksekutif sebagai menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Yang lain, bahkan capresnya sendiri Ganjar Pranowo hanya punya pengalaman di 2
bidang kekuasaan res politika, hanya sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode ya, cabang kekuasaan eksekutif, dan pernah menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ya pada lembaga legislatif. Nah, yang menarik adalah tadi pertanyaannya, apakah memang pasangan Ganjar dan Mahfud MD ini bisa menjadi quote and quote atau tanda kutip jalan ninja atau jalan cepat, jalan bebas hambatan, jalan tol bagi PDI Perjuangan untuk meraih hat-trick kemenangan 3 kali pada pemilu legislatif atau pemilu presiden dan juga pemilu presiden di pemilu tahun 2024. Tentu berbagai survei juga memotret sebenarnya elektabilitas Ganjar, walaupun elektabilitas terkini Ganjar Mahfud belum banyak lembaga survei yang memotret, tapi mereka mendapat momentum sekarang sedikit lebih unggul di atas Prabowo. Akan digandeng Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, sebagai calon wakil presiden. Nah, tapi kembali kepada Ganjar dan Mahfud ini, Ibu Megawati Soekarno Putri ya, Ketua Umum PDI Perjuangan, tegas mengatakan bahwa pilihannya setelah berkontemplasi, setelah melakukan perenungan mendalam, jatuh kepada Mahfud MD sebagai cawapresnya Ganjar, dengan pesan khusus, mandat khusus, tugas khusus kepada Mahfud MD untuk melakukan pemenahan atau reformasi sistem hukum nasional atau juga penegakan hukum di Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui, Mahfud ini dengan latar belakangnya pakar hukum tata negara, pernah menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi, dan sekarang sebagai Menteri atau Menko Polhukam. Tentu sosok yang paling tepat jika kita bicara soal kepercayaan untuk melakukan pembenahan sistem hukum ya. Mahfud juga menegaskan dalam pidatonya, hukum itu termasuk menjadi otokritik mungkin juga sebenarnya ya, jangan sampai lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bahkan beliau menyebut hukum itu ke atas harus memberikan kepastian hukum dan ke bawah harus memberikan perlindungan hukum. Ya, bahkan Mahfud juga menjadi sosok yang dipersepsikan publik sebagai sosok yang paling tegas atau paling sering berkuar-kuar ya, berbicara soal bagaimana pemberantasan korupsi ya. Pernah juga Mahfud mewacanakan membongkar skandal ya, yang ada di Kementerian Keuangan begitu. Tapi persepsi publik tentu bisa saja sedikit berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan. Dan kalau kita tahu posisi seorang calon wakil presiden nampaknya akan terlalu ekspektasi berlebihan ya, jika beban berat membenahi sistem penegakan hukum di Indonesia hanya dibebankan kepada seorang wakil presiden, dalam hal ini Mahfud misalnya, ketika terpilih nantinya. Karena seperti kita ketahui bahwa tadi sistem pemerintahan kita terbagi atau terbagi menjadi 3 lembaga kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Ada eksekutif, ya pemerintah, ada legislatif, dan salah satu fungsinya membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi kinerja eksekutif. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif atau penegak hukum. Nah, pertanyaannya, sejauh mana seorang wakil presiden bisa membenahi total, melakukan reformasi total sistem hukum atau penegakan hukum di Indonesia, di mana hukum itu juga terbagi ke dalam 3 lembaga tadi ya. Kalau kita bicara konteks pembuatan peraturan perundang-undangannya atau perumusan kebijakan hukumnya ada di DPR tentunya bersama pemerintah. Tapi kalau kita memang bicara penegakannya ya memang ada di lembaga yudikatif. Ya, jadi simpulannya 3 cabang kekuasaan ini dalam konteks pembenahan sistem hukum nasional tidak bisa bekerja sendiri. Artinya tidak bisa seorang calon wakil presiden sendiri yang melakukan pembenahan hukum. Perlu komitmen yang sama di lembaga yang lain, baik di legislatif dan juga di yudikatif. Apalagi tentu seorang presiden, seorang wakil presiden tidak bisa mengintervensi terlalu jauh penegakan hukum misalnya yang ada di lembaga yudikatif. Nah, tapi tadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah memang benar Ganjar dan Mahfud MD ini bisa menjadi jalan ninja bagi kemenangan hat-trick untuk PDI Perjuangan di pemilu 2024? Nah, tentu kembali kepada tadi bagaimana visi misi yang akan ditawarkan oleh
Ganjar dan Mahfud ya. Saat ini memang sudah dikerjakan, bahkan sudah sempat disampaikan beberapa poin-poinnya ke publik, yang juga Ganjar ya mengajak anak-anak muda untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk melanjutkan program-program yang sudah bagus, dan tentu melakukan peningkatan-peningkatan ya. Bahasanya Ganjar melamar anak-anak muda Indonesia untuk ikut dalam pemenangan Ganjar dan Mahfud MD menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentu strategi sudah diatur, pasti ada hal-hal yang sudah akan disiapkan oleh PDI Perjuangan bersama mitranya, mitra partai politik yang lain. Dan tentu juga yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan posisi Presiden Jokowi? Apakah akan mengendorse Ganjar Pranowo sebagai capres dari partainya sendiri, dari PDI Perjuangan, atau nanti membelokkan arah dukungannya ke Prabowo Subianto, capres dari Koalisi Indonesia Maju, karena ada faktor Gibran yang akan menjadi cawapres dari Prabowo. Jadi kita lihat saja, dinamikanya masih sangat dinamis dalam beberapa hari ini sampai akan ditutup pendaftaran capres-cawapres di tanggal 25 Oktober 2023. Ya, kita tunggu saja apakah akan ada drama-drama lagi, apakah akan ada genderang perang yang ditabuh oleh PDI Perjuangan kepada Presiden Jokowi. Jadi itu saja pada kesempatan ini, sharing kita tentang dinamika terkini. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam Pemilu Damai.